4 kelakuan buruk pengungsi Rohingya Aceh. Buang bantuan, kabur dari kamp. Berbagai tindak kekerasan yang diterima etnis Rohingya di Myanmar mendorong mereka mengungsi ke sejumlah negara. Indonesia, lebih tepatnya Aceh, menjadi tujuan utama pelarian mereka. Akan tetapi akhir-akhir ini warga Aceh malah semakin getol menolak kedatangan mereka. Dari kabar terbaru, warga setempat sampai membongkar tenda tempat penampungan para pengungsi Rohingya. Mungkin terlihat kurang manusiawi, namun demikian bukan tanpa alasan pengungsi Rohingya ditolak di Aceh. Fakta di lapangan menunjukkan warga negara Rohingya ternyata berperilaku buruk yang lantas meresahkan masyarakat Aceh. Rasa kasihan terhadap pengungsi Rohingya yang menantang laut menuju Aceh menjadi sirna lantaran kelakuan buruk mereka. Dihimpun dari arsip berita Detik Sumut, berikut rangkuman informasi tentang beragam kelakuan buruk pengungsi Rohingya di Aceh. 1. Buang bantuan warga ke laut. Ketibanya pengungsi Rohingya di Aceh mula-mula disambut baik oleh warga setempat. Mereka diberi bantuan berupa air mineral dan nasi bungkus. Akan tetapi seolah tak bersyukur, mereka malah membuang bantuan warga ke laut. Kejadian tersebut terjadi saat rombongan yang terdiri dari 249 imigran Rohingya tiba di desa Pulau Pinang Munasah 2, Rewin, Aceh. Masyarakat menolak para imigran turun ke daratan. Kendati disuruh pergi, masyarakat dari desa Pulau Pinang tetap memberikan sejumlah bantuan. Hanya saja bantuan tersebut malah dibuang ke laut usai para imigran Rohingya tersebut dilarang turun dari kapal. Tadi mereka kita bantu, kita berikan nasi, mie instan, air mineral, beras, dan lainnya. Awalnya mereka menolak yang kita kasih dan beras sama Indomie dibuang ke laut, kata Kapolsek Jangka Ibda Novisal saat dimintai konfirmasi Detik Sumut Kamis 16 November 2023. 2. Kabur dari kamp pengungsian. Sejumlah imigran etnis Rohingya diketahui pernah mencoba melarikan diri dari kamp pengungsian. Berdasarkan keterangan polisi, aksi mereka itu kerap dilakukan usai difasilitasi orang-orang yang menyewa kendaraan, supir hingga arah tujuan. Diberitakan Detik Sumut, sebanyak 12 imigran Rohingya pernah mencoba kabur dari kamp penampungan sementara Ladong Aceh Besar Aceh. Mereka diciduk saat hendak menaiki mobil dengan tujuan ke Medan, Sumatera Utara. Sebelum kejadian di Aceh Besar tersebut, 28 imigran Rohingya yang ditampung UPTD, Dinas Sosial di Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, juga pernah melarikan diri. Imigran-imigran tersebut kabur dengan memanjat pohon dan tembok. Bahkan sebagian besar imigran Rohingya yang tiba di Aceh sebenarnya merupakan mereka yang kabur dari kamp pengungsian di Bangladesh. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan para pengungsi tersebut sengaja membayar kapal orang Bangladesh untuk berlayar ke Indonesia. Ini hasil dari penyelidikan kita. Mereka membiayai dengan membayar kapal dengan awak kapalnya orang Bangladesh masuk ke Indonesia tanpa prosedur yang resmi, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai penyelundupan manusia. Gas Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko kepada wartawan di Mapolda Aceh. 3. Tidak mematuhi norma dan adat masyarakat setempat. Ada asap jika tidak ada api. Warga Aceh bukan tanpa sebab mengusir kedatangan pengungsi Rohingya. Pemicu utama penolakan tersebut adalah karena sikap dan perilaku buruk dari imigran Rohingya yang pernah terdampak sebelumnya. Salah satu alasan penolakan yang berkembang karena imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya berperilaku kurang baik dan tidak patuh pada norma-norma masyarakat setempat, kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdianto dalam keterangan kepada wartawan. 4. Memperkosa anak di bawah umur. Kelakuan buruk pengungsi Rohingya tidak hanya sebatas kabur dari kamp pengungsian dan membuang bantuan warga. Seorang warga Rohingya ditangkap polisi setelah diduga telah memperkosa anak di bawah umur. Pelaku yang berinisial RU melancarkan aksi kejinya di kamp penampungan sementara di Padang Tiji, Pide Aceh. Dia ditangkap usai orang tua korban melapor ke pos pengamanan. Pelaku memperkosa korban di bilik tempat korban tinggal. Pelaku mengancam korban dengan sebelah pisau untuk diam. Sementara itu, korban dibawa ke RSUD Tegak Cik di Tiro Sigli untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan awal dengan didampingi penerjemah yang ditunjuk pihak UNHCR. Pelaku mengakui benar ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban, jelas Rangga.